ke sana. Kemudian Sayyidah Maimunah atau Sahabiah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami nggak bisa datang ke sana, sebab pada saat itu zaman Rasulullah itu Masjidil Aqsa dijajah oleh kaum Rom atau kaum Romawi. Pada saat itu kemudian Rasulullah menjawab apa? Kalau kalian nggak bisa datang ke sana, nggak bisa sholat di sana, cukuplah. Kata-kata cukup ini maknanya adalah bisa mengganti. Mengganti apa? Yaitu cukuplah kalian mengirimkan minyak agar mampu menghidupi lampu yang ada di lenteranya Masjidil Aqsa. Apakah kita ayo berbondong-bondong iuran kita beli minyak? Bukan. Maknanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk ngopeni yang namanya Masjidil Aqsa. Kalau kita bepergian ke sana disunnahkan, oleh karena itu apa? Ngopeni Masjidil Aqsa itu bentuk melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayo dengan cara apa ngopeni? Tabarruat. Yaitu apa? Kita berdonasi. Kalau kita nggak kuat donasi, doa. Kalau kita nggak kuat donasi, ya sudah, bikin status dong. Sekali-kali jangan kegilaan kita ada dengan harta kita, flexing, kita kemana-kemana, enggak. Tetapi apa? Sekali-kali kita membuat statusnya apa? Freedom for Palestine, bebaskan Palestina, merdekakan Al-Aqsa. Maka hal itu harus kita gaungkan sehingga menjadi trending topik agar supaya apa? Menjadi attention atau perhatian dunia. Sebab Masjidil Aqsa itu bukan miliknya warga Palestina saja, tapi Masjidil Aqsa itu milik umat Islam, termasuk kita warga Indonesia, warga Madinah, Timur Tengah, semuanya memiliki apa? Berhak memiliki Masjidil Aqsa. Dan masjid kita itu sekarang lagi dirongrong, lagi ingin dihancurkan, dan yang menjaga masjid tersebut adalah warga Palestina. Oleh karena itu kita harus peduli terhadap warga Palestina. Kembali kepada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini sangat luar biasa. Yang hadir juga banyak, yang sholat juga banyak. Kita lihat ada payung-payung ini kalau malam tertutup, tetapi kalau waktunya isyraq kurang lebih setengah 6 atau jam 6 itu terbuka. Kenapa ini terbuka? Karena sudah panas. Tapi kenapa sih orang-orang tidak pulang? Ini kan zuhur masih lama. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah ya, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian setelah berjamaah, kemudian dia diam, duduk, maksudnya jangan duduk nanti ngomongin orang, ngomongin travelnya, ngomongin tetangganya, jangan. Tapi mereka itu duduk diam, zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai waktu isyraq. Kalau sampai waktu isyraq, maka di sini kita mendapatkan fadilah apa? Disambung lagi kita dengan sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan fadilah atau reward dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya haji dengan umrah. Makanya kalau ada orang ke Madinah, dia belum melakukan umroh, tapi dia sudah mendapatkan pahala umroh, bisa. Dia datang ke Madinah ini belum umroh, belum haji, tapi dia bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Bahkan kata baginda Nabi, tamatun. Apa itu maknanya? Sempurna pahalanya itu. Bukan mirip aja, tapi sempurna, persis. Ya namanya sama, tiada bedanya. Oleh karena itu banyak sekali jamaah-jamaah di Masjid Nabawi yang kita lihat baru pulang tatkala isyraq, nanti pulang ke hotel, baru balik lagi apa? Yaitu sampai sebelum zuhur. Di Masjid Nabawi ini orang-orang senang sekali. Bagaimana mereka itu menanti, yang dinanti itu bukan apa-apa, yaitu waktu adzan. Sebab baginda Nabi mengatakan, barang siapa yang waktunya menunggu waktu adzan, menunggu waktu sholat, maka waktu menunggu itu dihitung pahalanya seperti sholat. Maka pahalanya di sini berlipat-lipat ganda. Bahkan barang siapa, baginda Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya diberikan reward oleh Allah katulul lail sholatul qiyam. Seperti halnya dia sepanjang malam itu dia seperti apa? Seperti orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Apabila dia sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti apa? Seperti orang nisful lail, separuh dari malam itu sholat tahajud. Saya ini sholat tahajud paling banter ya paling setengah jam, ya paling banter 1 jam lah mentok-mentoknya. Itu setengah jam, 1 jam udah capek. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ya ikhwan, bukan hanya di Masjid Nabawi, tetapi di rumah, di masjid-masjid kita,
sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, pahalanya sama. Oleh karena itu yang fadilahnya sama, tetapi yang membedakan di sini hanya 10.000 kali lipat. Oleh karena itu yuk kita menabung, niatkan diri agar supaya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang umroh itu bukan kemampuan kita, tetapi kita yang dimampukan oleh Allah. Itu merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita diundang, ayo kita pantaskan diri agar supaya kita layak untuk diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ada orang yang punya banyak waktu tapi nggak punya duit, dia nggak bisa umroh. Ada orang banyak duit tapi dia nggak mau untuk umroh. Ada orang yang punya waktu, punya duit juga nggak mau umroh. Tetapi ada orang yang tidak bisa, tidak punya duit secara ekonomi, waktu juga nggak ada, tapi ada orang-orang semacam itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa umrah ataupun haji. Ada cerita sedikit di daerah Ghana, yaitu salah satu negara yang miskin. Ada seorang tua yang orang sepuh ini ya rumahnya gubuk begitu ya. Suatu ketika beliau itu ingin sekali haji. Kemudian ada waktu saat itu ada drone milik salah satu perusahaan, drone-nya itu jatuh di depan rumah beliau. Beliau berpikir, ya Allah, ini apa ini? Makhluk apa ini? Kok kecil bisa terbang? Kemudian dipegang, apa yang terjadi? Beliau itu tatkala memegang drone itu berkata semacam ini. Ya Allah, seandainya alat ini besar, maka enak sekali. Aku bisa pergi haji pakai alat tersebut. Maka itu terekam, kemudian rekamannya itu di-share kemana-mana. Salah satu yang nonton video tersebut adalah menteri yang ada di Turki. Apa yang terjadi? Salah satu menteri tersebut menghajikan bapak tersebut. Maka alhamdulillah, orang yang miskin secara ekonomi tidak mampu, mungkin waktu juga tidak mampu karena beliau sibuk kerja. Tapi kalau Allah sudah melayakkan diri kita, maka kita akan diundang oleh Allah. 1001 cara Allah dalam mengundang kita agar supaya kita bisa datang ke Mekah dan khususnya ke Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu yang pertama, ayo kita niatkan diri, ayo kita fahami ilmunya, bagaimana kita umroh, bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i, bagaimana kita tahallul, kita fahami. Itu bentuk bahwasanya kita betul-betul ingin dilayakkan oleh Allah agar supaya kita itu bisa umroh. Oleh karena itu bagaimana dong kalau kita pengennya itu umroh tapi kegiatan kita nggak ada hubungannya dengan umroh? Ya bertolak belakang, kita ingin ke sana tapi langkah kaki kita ke sana. Oleh karena itu kalau kita pengen umroh, ya sudah, setidaknya nabunglah dikit-dikit semampu kita. Insya Allah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimampukan dan dimampukan dan dilayakkan oleh Allah menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Madinah Al-Munawwarah, yaitu ada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih kita mengaplikasikan cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Sebab bagaimana cara mengaplikasikan cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Dan kenapa kita harus cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kenapa sih kita harus cinta? Sebab Rasulullah itu dikatakan oleh Allah SWT, "May yuti'illaha wa rasuluhu faqad", barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib hukumnya mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Kita adalah umat yang dipilih oleh Allah yang beruntung. Sebab umat-umat terdahulu itu pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ambil contoh. Dulu ada seseorang yang beribadah dari kecil sampai tua beliau. Tatkala itu didatengin oleh Nabi beliau, kemudian Nabi tersebut berkata, nanti ibadahmu yang sangat luar biasa ini, nanti ada suatu ketika beliau itu ibadah terus, di luar ibadah hanya beliau itu mencari ma'isyah, cuman apa? Mengembala kambing. Didatengin nabinya, kemudian Nabi itu berkata, "Hai fulan, ayo kita nyembelih kambingmu. Ini bukan kambingku, ini kambing bosku." Ya bosmu kan nggak tahu. Kemudian beliau berkata apa? "Iya, kalau bosku nggak tahu, tapi Tuhan bosku ini tahu." Katanya begitu. "Oh, Masya Allah, kamu adalah orang yang sangat luar biasa. Aku adalah nabimu, hanya saja aku ngetes kamu." Bahasanya kayak begitu. "Masya Allah, engkau adalah nabiku." Luar biasa. Lalu dikatakan, "Aku ini dari kecil ibadah terus." Iya.
ibadahmu yang sangat luar biasa ini nanti ada yang mengalahkan. Siapa? Umat akhir zaman. Namanya umatnya Nabi Muhammad. Lu kok bisa? Iya. Apakah mereka rajin? Enggak juga. Kalau rajin masih rajin kamu. Orang umatnya Nabi Muhammad masih mau sepak bola, masih main PS, masih staycation di mana-mana, enggak rajin. Ya kadang masih nonton TV juga, enggak melulu zikir. Lah kok bisa mereka bisa mengalahkan saya? Sebab 2 rakaatnya umatnya Nabi Muhammad bisa mengalahkan ibadah kamu dari kecil sampai kamu tua. Hal ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita nggak menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan kita ini umat yang paling disayang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Suatu ketika nanti itu kata Rasulullah, tatkala beliau khutbah mengatakan nanti di situ ada khut, kita itu akan kumpul di situ. Nanti saya akan minum di telaga khut tersebut dengan apa? Ikhwani kata baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang minum di telaga tersebut maka selamanya tidak akan haus. Kemudian apa? Para sahabat mengatakan, apakah kita ya Rasulullah? La. Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kamu itu sahabatku. Lalu yang dikatakan ikhwani, saudara atau dulure Kanjeng Nabi itu siapa? Ternyata orangnya tidak hidup dengan masa Nabi, tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka iman terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang semacam itu nanti dipilih oleh baginda Nabi, yaitu kumpul di telaga Khud. Oleh karena itu siapa? Kita. Itu orang yang nggak kenal dengan baginda Nabi, tapi kalau kita cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, kita dipilih di telaga Khudnya tersebut.